Banyak orang merasa lelah mengejar kebahagiaan, namun di dalam hatinya tetap saja ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Itu karena kita sering mencari tujuan hidup di tempat yang salah. Ada yang merasa tujuan hidup adalah uang, padahal setelah mendapatkan uang, masih juga merasa gelisah. Ada yang mengejar popularitas, namun saat sudah dikenal banyak orang, batinnya tetap merasa sepi. Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan begitu saja tanpa arah yang jelas? Bangun tidur, bekerja, beraktivitas, lalu tidur lagi, dan esoknya mengulang pola yang sama. Mungkin di dalam hati kamu bertanya, sebenarnya untuk apa aku hidup di dunia ini? Mengapa aku sering merasa hampa meskipun sudah punya banyak hal? Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Dan kabar baiknya, Allah sudah menyiapkan jawabannya untukmu. Inilah cara menemukan tujuan hidupmu dengan bimbingan Allah. Hidup ini sering terasa seperti sebuah perjalanan panjang tanpa arah yang pasti. Kita bangun pagi, melakukan rutinitas, kemudian tidur lagi, dan besoknya mengulang hal yang sama, sampai kadang kita merasa seakan-akan hidup hanyalah sebuah lingkaran yang tidak pernah berhenti. Kita bekerja keras siang malam untuk memenuhi kebutuhan, namun di tengah kesibukan itu, kadang hati bertanya, apakah ini benar-benar tujuan hidupku? Ada saat di mana kita merasa lelah, merasa kosong, meskipun segala yang kita inginkan sudah ada di genggaman. Kita punya pekerjaan, kita punya teman, kita punya barang-barang yang dulu kita impikan, tapi kenapa hati masih saja merasa hampa? Itu karena kita sering mencari tujuan hidup di tempat yang salah. Kita kira dengan harta kita akan tenang, kita kira dengan popularitas kita akan bahagia, kita kira dengan cinta manusia kita akan lengkap, padahal semuanya bisa hilang dalam sekejap. Banyak orang menjadikan uang sebagai pusat hidupnya, bekerja mati-matian untuk mengumpulkan materi, tapi ketika uang itu sudah ada, masih juga merasa ada yang kurang. Lalu sebagian orang menjadikan ketenaran sebagai tujuan, mengejar pengakuan manusia. Tapi ketika sudah dipuji banyak orang, ternyata kesepian itu tetap hadir. Ada pula yang meletakkan seluruh harapannya pada manusia lain, pada cinta, pada hubungan, pada pasangan. Namun ternyata cinta manusia bisa berubah, bisa hilang dan bisa meninggalkan luka. Inilah sebabnya pertanyaan besar itu terus menghantui. Untuk apa sebenarnya aku hidup di dunia ini? Kalau kita mau jujur, dalam hati yang paling dalam, kita selalu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia. Kita tahu bahwa ada Sang Pencipta yang mengatur semua ini. Allah sudah memberi petunjuknya dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya, tujuan hidup sejati bukan sekadar mengumpulkan harta, bukan sekadar terkenal, bukan sekadar dicintai manusia, tapi untuk mendekat kepada Allah dan menjadikan seluruh hidup ini sebagai jalan ibadah. Bayangkan jika kita berjalan di hutan lebat tanpa peta, tentu kita akan tersesat, kita bisa berjalan kemana-mana, tapi akhirnya berputar di tempat yang sama, merasa lelah, merasa bingung, dan tidak tahu arah pulang. Begitulah hidup tanpa tujuan yang benar, tanpa bimbingan Allah. Kita hanya akan sibuk berjalan, sibuk mengejar, tapi tidak pernah sampai pada kedamaian yang sejati. Namun jika kita punya peta, punya petunjuk, kita tahu kemana harus melangkah, meskipun jalannya penuh rintangan, kita tidak akan tersesat, karena kita yakin pada arah yang ditunjukkan. Itulah perbedaan hidup yang mengikuti hawa nafsu, dan hidup yang mengikuti bimbingan Allah. Ketika kita menyadari bahwa tujuan hidup sejati adalah ibadah kepada Allah, seluruh perspektif kita berubah. Pekerjaan tidak lagi sekadar cara mencari uang, tapi menjadi sarana untuk memberi manfaat dan mendapat ridha Allah. Keluarga tidak lagi sekadar kumpulan orang yang tinggal bersama, tapi amanah yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita cintai karena Allah. Masalah hidup tidak lagi dianggap beban semata, tapi peluang untuk lebih sabar, lebih dekat, dan lebih kuat bersama Allah. Bahkan kebahagiaan pun bukan lagi soal banyaknya harta, tapi tentang ketenangan batin yang datang dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Namun kenyataannya banyak dari kita yang lalai, sibuk dengan dunia sampai melupakan akhirat, sibuk dengan keinginan sampai melupakan tujuan yang sejati.
Kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, merasa gagal ketika melihat orang lain lebih sukses. Padahal standar sukses yang sesungguhnya bukanlah seberapa banyak kita punya, tapi seberapa ridha Allah kepada kita. Kita iri melihat orang lain lebih kaya, padahal bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dengan rezeki yang secukupnya. Kita cemburu melihat orang lain lebih populer, padahal bisa jadi Allah sedang menjaga kita dari penyakit hati yang lebih berbahaya. Kita kecewa ketika doa tidak langsung terkabul, padahal bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kita minta. Ketika hati mulai sadar akan hal ini, kita akan pelan-pelan belajar untuk tidak lagi menggantungkan tujuan hidup pada dunia. Kita mulai menyadari bahwa semua yang ada di dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Uang hanyalah alat, jabatan hanyalah alat, cinta manusia hanyalah alat. Semuanya bisa jadi sarana mendekat kepada Allah, tapi tidak bisa jadi tujuan utama. Tujuan utama hanyalah Allah, hanya ridha-Nya, hanya surganya. Saudaraku, jika kita terus-menerus menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas, kita akan terus merasa kosong, tidak peduli seberapa banyak pencapaian yang sudah kita raih. Karena hati manusia tidak akan pernah puas dengan dunia. Hati manusia hanya akan puas dengan Allah. Itulah mengapa orang yang paling sederhana sekalipun, jika dekat dengan Allah, bisa hidup dengan penuh kedamaian. Sementara orang yang paling kaya sekalipun, jika jauh dari Allah, bisa hidup dalam kegelisahan yang tak pernah berakhir. Maka disinilah kita perlu merenung, untuk apa sebenarnya kita hidup? Apakah hanya untuk mengumpulkan harta, padahal semuanya akan ditinggalkan? Apakah hanya untuk mengejar jabatan, padahal suatu saat akan turun? Apakah hanya untuk mencari pengakuan, padahal manusia cepat sekali lupa? Ataukah kita ingin hidup dengan tujuan yang sejati, yaitu mengabdi kepada Allah dan pulang dengan selamat kepadanya? Hidup ini singkat, dunia hanyalah tempat singgah, dan akhirat adalah tujuan akhir. Jangan sampai kita salah jalan, jangan sampai kita sibuk mengejar hal-hal yang sementara, lalu lupa pada yang kekal. Hidup dengan tujuan yang benar akan membuat kita lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih siap menghadapi apapun. Dan tujuan yang benar itu hanya bisa kita temukan dengan bimbingan Allah. Menemukan tujuan hidup dengan bimbingan Allah berarti kita belajar untuk berserah diri sepenuhnya kepadanya. Kita boleh punya mimpi besar, kita boleh punya rencana panjang, kita boleh punya ambisi yang mulia. Tetapi kita harus sadar bahwa sebaik-baik perencana hanyalah Allah. Dan ketika kita mengakui itu dalam hati, kita akan hidup lebih tenang. Kadang kita merasa kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita berusaha keras, kita berdoa, tetapi hasilnya berbeda dan kita merasa gagal. Namun jika kita melihat lebih dalam, bisa jadi Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang buruk. Bisa jadi Allah sedang mengarahkan kita pada jalan yang lebih baik, meskipun saat ini kita belum memahaminya. Berapa banyak kisah dalam hidup kita yang dulu kita sesali, ternyata kemudian justru menjadi titik balik terbaik dalam hidup kita. Berapa banyak doa yang dulu kita anggap tidak dikabulkan, ternyata diganti dengan jawaban yang jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Berapa banyak rencana yang gagal, ternyata membawa kita kepada jalan yang lebih tepat. Inilah bukti bahwa Allah selalu membimbing, meski kadang dengan cara yang tidak kita duga. Itulah mengapa kita tidak boleh berputus asa. Bahkan ketika jalan terasa gelap, bahkan ketika hidup terasa berat, karena bisa jadi disitulah Allah sedang mendidik kita, sedang menguatkan kita, sedang mengajarkan kesabaran, sedang menumbuhkan keikhlasan, dan sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Allah tidak pernah memberi ujian tanpa alasan. Setiap tetes air mata ada hikmahnya, setiap rasa sakit ada tujuannya, dan setiap luka adalah jalan menuju kedewasaan iman. Ketika kita berdoa, jangan anggap doa itu hanya sekadar permintaan. Doa adalah pengakuan bahwa kita butuh Allah. Doa adalah cara hati kita berbicara dengan Rabb kita. Doa adalah bukti kerendahan hati kita di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Dan doa adalah penghubung terkuat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jika kita terus menjaga doa, maka kita tidak akan pernah merasa sendirian karena kita selalu terhubung dengan Allah.
Berserah diri bukan berarti pasrah tanpa usaha. Berserah diri berarti berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dan percaya bahwa apapun hasilnya, itu pasti yang terbaik untuk kita. Dengan cara ini, hati menjadi damai, kita tidak lagi dihantui kegagalan, kita tidak lagi tenggelam dalam kekecewaan, karena kita tahu Allah tidak pernah salah dalam menentukan. Kadang manusia bertanya, mengapa doa-doaku belum terkabul? Mengapa hidupku penuh ujian? Mengapa jalan ini terasa sulit? Padahal jika kita mau merenung, doa kita tidak pernah sia-sia. Bisa jadi doa kita dikabulkan dengan cara berbeda. Bisa jadi disimpan untuk waktu yang tepat. Bisa jadi diganti dengan kebaikan yang lebih besar. Atau bahkan bisa jadi doa itu menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Allah selalu mendengar, selalu mengetahui, selalu memperhatikan. Meskipun manusia sering meragukan, padahal Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Dialah yang paling tahu isi hati kita. Dialah yang paling paham apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Maka jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti bersandar kepada Allah. Jika hati kita goyah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dialah cahaya yang menuntun di tengah gelapnya hidup. Dialah penolong di saat semua menjauh. Dialah penguat di saat semua melemah. Dialah tempat kembali di saat dunia terasa asing. Saat kita jatuh, Allah selalu siap mengangkat. Saat kita tersesat, Allah selalu siap menuntun. Saat kita lemah, Allah selalu siap menguatkan. Selama kita mau kembali, menemukan tujuan hidup dengan bimbingan Allah bukanlah perjalanan sekali jadi, tapi perjalanan seumur hidup. Karena iman kita naik turun, hati kita berubah-ubah, dan dunia selalu menggoda kita dengan tipu dayanya. Namun jika kita terus berusaha menjaga hubungan dengan Allah, terus berusaha istiqamah meski dengan langkah kecil, kita akan selalu dituntun kembali ke jalan yang benar. Inilah indahnya hidup dengan bimbingan Allah. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, karena masa depan di tangan Allah. Kita tidak perlu cemas menghadapi kesulitan, karena Allah selalu bersama. Kita tidak perlu iri dengan kehidupan orang lain, karena Allah sudah menyiapkan jalan terbaik untuk kita. Cukup kita percaya, cukup kita berserah, cukup kita berusaha, lalu kita serahkan segalanya kepada Allah. Ketika kita mulai menempatkan Allah sebagai tujuan utama dalam hidup, semua hal di sekitar kita akan tampak berbeda. Pekerjaan yang dulunya terasa membosankan kini punya makna baru, karena kita niatkan sebagai ibadah. Setiap keringat yang jatuh menjadi bernilai jika dilakukan untuk mencari ridha Allah. Setiap kata yang terucap bisa jadi pahala jika digunakan untuk kebaikan, dan setiap langkah kecil pun bisa menjadi jalan menuju surga jika kita niatkan dengan benar. Hidup bukan lagi sekadar mengejar kesenangan sesaat, tapi perjalanan penuh arti yang diarahkan langsung oleh Allah. Pekerjaan misalnya, dulu kita mungkin hanya berpikir bekerja itu soal uang, semakin banyak gaji semakin bahagia. Tapi dengan bimbingan Allah kita sadar, pekerjaan adalah ladang amal, bekerja halal adalah ibadah, memberi nafkah keluarga adalah ibadah, menolong sesama lewat profesi kita adalah ibadah, bahkan senyum yang kita berikan kepada rekan kerja pun bisa jadi ibadah. Maka kita tidak lagi sekadar bekerja untuk dunia, tapi bekerja untuk akhirat. Begitu pula dengan keluarga. Banyak orang memandang keluarga hanya sebagai tempat pulang, tempat istirahat, atau sekadar kewajiban. Namun jika kita melihatnya dengan kacamata tujuan hidup yang Allah ajarkan, keluarga adalah amanah besar. Mereka adalah titipan Allah yang harus dijaga, dididik, dan dicintai dengan penuh tanggung jawab. Membesarkan anak bukan hanya soal memberi makan dan pakaian, tapi soal menanamkan iman, agar mereka juga bisa tumbuh menjadi hamba Allah yang mengenal tujuan hidup mereka. Mencintai pasangan bukan hanya soal rasa, tapi juga soal tanggung jawab bersama menuju ridha Allah. Saat kita benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan, kita juga akan lebih kuat menghadapi ujian. Dulu mungkin kita menganggap ujian sebagai musibah besar yang hanya membawa penderitaan, tapi sekarang kita mulai sadar bahwa ujian adalah jalan Allah untuk mengangkat derajat kita, untuk membersihkan hati kita, untuk menguatkan iman kita. Kita tidak lagi mengeluh dengan terburu-buru,
tapi mencoba memahami apa pesan Allah di balik setiap peristiwa. Kita belajar sabar, kita belajar ikhlas, kita belajar tawakal. Kebahagiaan pun kita pahami dengan cara berbeda. Kita tidak lagi mengaitkan bahagia dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, atau pujian manusia. Kita sadar kebahagiaan sejati adalah ketenangan hati yang Allah beri kepada hamba-hambanya yang dekat kepadanya. Betapa banyak orang yang sederhana hidupnya, rumahnya kecil, penghasilannya pas-pasan, tapi wajahnya selalu berseri, hatinya selalu lapang, karena ia merasa cukup dengan Allah. Sebaliknya betapa banyak orang kaya raya yang hidupnya penuh harta, tapi wajahnya selalu cemas, hatinya selalu gelisah, karena ia jauh dari Allah. Namun manusia seringkali lupa, terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan tujuan sejati. Kita mengejar gelar demi gelar, jabatan demi jabatan, pengakuan demi pengakuan, hingga tanpa sadar kita kehilangan kedamaian hati. Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, merasa rendah diri karena mereka lebih sukses, merasa iri karena mereka lebih populer, merasa gagal karena mereka lebih berprestasi. Padahal Allah tidak pernah menilai dari seberapa banyak dunia yang kita miliki. Allah hanya melihat hati kita, amal kita, dan seberapa tulus kita mendekat kepadanya. Ketika kita mulai menyadari hal ini, hati terasa lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri, karena kita tahu jalan hidup setiap orang sudah diatur oleh Allah. Kita tidak lagi iri dengan pencapaian orang lain, karena kita tahu Allah memberi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kita tidak lagi kecewa jika sesuatu tidak sesuai harapan, karena kita yakin Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Hidup dengan bimbingan Allah membuat kita paham bahwa rezeki sudah ditetapkan, ajal sudah ditentukan, ujian sudah diukur, dan semuanya berjalan sesuai kehendak Allah. Kita hanya perlu berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dengan cara ini, hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih damai, hidup terasa lebih bermakna. Saudaraku, jangan biarkan dirimu terus-menerus terjebak dalam pusaran perbandingan, iri hati dan ambisi dunia yang tiada akhir. Jangan biarkan waktumu habis untuk mengejar hal-hal yang hanya melelahkan tapi tidak memberi ketenangan. Ingatlah, tujuan hidupmu lebih mulia dari sekadar itu semua. Tujuanmu adalah Allah. Jika kamu dekat dengan Allah, maka dunia akan mengikuti. Jika kamu jauh dari Allah, maka dunia yang kau kejar sekalipun tidak akan pernah membuatmu puas. Jadi mulai hari ini, ubahlah caramu memandang hidup. Niatkan semua untuk Allah, jalani semua dengan ikhlas, dan percayalah bahwa Allah selalu bersama orang yang menjadikannya sebagai tujuan. Jangan tunggu sampai hatimu benar-benar hampa baru mencari Allah. Jangan tunggu sampai duniamu hancur baru kembali kepadanya. Jadikan Allah tujuan sejak sekarang agar hidupmu penuh cahaya dan langkahmu penuh ketenangan. Ketika seseorang telah menemukan tujuan hidupnya bersama Allah, maka cara pandangnya terhadap dunia akan berubah total. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tempat utama, tapi hanya sebagai jalan sementara untuk menuju akhirat. Dan dengan cara pandang ini, hatinya jauh lebih tenang menghadapi apapun yang terjadi. Dulu mungkin kegagalan membuatnya hancur, tapi sekarang ia tahu kegagalan hanyalah bagian dari rencana Allah. Ia bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih baik. Dulu mungkin kehilangan membuatnya putus asa, tapi kini ia sadar bahwa setiap kehilangan adalah cara Allah mengajarinya arti ikhlas, arti bersyukur, dan arti pasrah. Orang yang sudah paham tujuan hidupnya tidak lagi mudah stres hanya karena satu dua hal tidak berjalan sesuai keinginan, karena ia tahu dunia memang bukan tempat sempurna dan kesempurnaan hanya akan ada di surga. Ia tidak lagi merasa rendah diri hanya karena orang lain lebih berhasil. Karena ia yakin keberhasilan sejati bukanlah banyaknya harta atau tingginya jabatan, melainkan ridha Allah. Ia tidak lagi sibuk berlomba-lomba dalam hal dunia, karena ia sadar hidup ini bukan kompetisi melawan manusia lain, tapi perjalanan menuju Allah. Ketenangan hati muncul ketika kita yakin bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Kita tidak perlu takut kekurangan, karena rezeki sudah ditetapkan. Kita tidak perlu takut menghadapi ujian, karena Allah sudah mengukur sesuai kemampuan kita. Kita tidak perlu takut sendirian, karena Allah selalu menemani. Inilah yang membuat orang beriman tampak lebih tenang,
meskipun hidupnya sederhana. Bayangkan seseorang yang rumahnya kecil, pekerjaannya biasa saja, hartanya tidak seberapa tapi wajahnya penuh senyum, hatinya lapang, dan hidupnya terasa damai. Apa rahasianya? Rahasianya adalah ia menempatkan Allah sebagai tujuan. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal duniawi. Ia menggantungkan kebahagiaan pada kedekatan dengan Allah. Sebaliknya, ada orang yang punya segalanya, rumah megah, mobil mewah, kekayaan melimpah, tapi wajahnya muram, hatinya gundah, dan hidupnya terasa hampa. Karena ia menjadikan dunia sebagai tujuan dan melupakan Allah sebagai pemilik segalanya. Hidup dengan bimbingan Allah membuat kita lebih mudah bersyukur, meski yang kita miliki sedikit, karena kita tahu setiap rezeki datang dari Allah. Hidup dengan tujuan yang benar membuat kita lebih ikhlas, melepaskan apa yang bukan milik kita, karena kita yakin Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hidup dengan ridha Allah membuat kita lebih sabar menghadapi cobaan, karena kita sadar ujian hanyalah tanda cintanya. Saudaraku, betapa indahnya hidup ketika kita benar-benar menyerahkan segalanya kepada Allah. Kita tidak lagi terlalu berat memikul beban hidup, karena kita tahu kita tidak sendirian. Kita tidak lagi terlalu khawatir dengan masa depan, karena masa depan ada di tangan Allah. Kita tidak lagi menyesali masa lalu, karena kita tahu masa lalu hanyalah bagian dari perjalanan menuju pengampunannya. Semua terasa lebih ringan ketika Allah menjadi tujuan. Semua terasa lebih sederhana ketika Allah menjadi penuntun. Tujuan hidup sejati bukanlah sekadar mencari kebahagiaan sementara di dunia, tapi memastikan kita bahagia selamanya di akhirat. Jalan menuju itu adalah dengan mengikuti bimbingan Allah di setiap aspek hidup kita. Dalam ibadah, kita taat. Dalam bekerja, kita jujur. Dalam keluarga, kita bertanggung jawab. Dalam kesendirian, kita tetap ingat kepadanya. Hidup dengan cara ini akan membawa kita pada ketenangan sejati. Maka jika hari ini engkau merasa hidupmu berat, jika engkau merasa kehilangan arah, jika engkau merasa kosong meski punya banyak hal, coba tanyakan pada dirimu, sudahkah aku menempatkan Allah sebagai tujuan? Sudahkah aku membiarkan Allah membimbingku? Jika belum, jangan ragu untuk kembali sekarang juga, karena Allah selalu menunggu, pintunya selalu terbuka, dan kasih sayangnya tidak pernah habis. Saudaraku, jangan sia-siakan hidupmu dengan mengejar hal-hal yang fana. Jangan habiskan waktumu hanya untuk dunia yang sementara. Jangan biarkan hatimu kosong karena jauh dari Allah. Mulailah hari ini untuk hidup dengan tujuan sejati. Dekatlah kepada Allah, jadikannya tujuan, dan rasakan bagaimana hidupmu akan berubah menjadi lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Saudaraku, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan. Hidup ini sesungguhnya sangat singkat. Kita tidak pernah tahu kapan usia kita berakhir. Bisa jadi hari ini kita sehat, esok kita sakit. Bisa jadi pagi ini kita tertawa, sore nanti kita menangis. Bisa jadi malam ini kita masih hidup. Besok pagi kita sudah tiada, karena ajal datang tanpa pemberitahuan, dan setiap kita pasti akan menghadapinya. Maka pertanyaan besar itu kembali muncul. Untuk apa kita hidup? Apakah hanya untuk mengejar dunia yang fana, atau untuk mempersiapkan perjalanan menuju akhirat yang kekal? Jika kita hanya menjadikan dunia sebagai tujuan, maka kita akan berakhir dengan kehampaan. Karena dunia pasti ditinggalkan, harta akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan, cinta manusia pun bisa meninggalkan, hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan. Itulah sebabnya kita harus segera menata ulang tujuan hidup kita, agar hidup kita tidak salah arah. Caranya sederhana, mulailah dari hal kecil, dekatkan diri dengan Al-Quran, karena di dalamnya ada petunjuk hidup yang Allah turunkan langsung. Jangan biarkan sehari pun berlalu tanpa membaca ayatnya, walau hanya satu halaman, bahkan walau hanya satu ayat, karena setiap huruf yang kita baca akan menghidupkan hati. Perbanyak doa, jadikan doa bukan sekadar rutinitas, tapi percakapan penuh cinta dengan Allah. Berdoalah di setiap waktu, bukan hanya ketika butuh, tapi juga ketika bahagia, ketika lapang, ketika sempit, karena doa akan menjaga hati kita tetap terhubung dengan Allah. Perbanyak syukur, karena syukur akan membuka pintu rezeki dan ketenangan. Jangan tunggu kaya untuk bersyukur, jangan tunggu sukses untuk berterima kasih. Syukurilah setiap nafas,
setiap langkah, setiap kesempatan, bahkan syukurilah setiap ujian, karena di baliknya ada kebaikan yang Allah sembunyikan. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang.